Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya Sayyidina Rasulullah. Nasadaqa syafa'ata yawmal akbar yawma la yanfa'u malun wala banun illa man Allah bi salim. Wa ila Syekh Jalal As-Suyuti wa Syekh Jalal Al-Mahalli wa Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jagalah. Hafizu, saling menjagalah. 'Ala sholawati, terhadap sholat-sholat. Tafsirannya 'ala sholawatil khamsi, terhadap sholat-sholat 5 waktu. Biadaiha, dengan melakukan sholat 5 waktu tersebut. Fi awqatiha, pada waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk sholat 5 waktu. Sholat duhur dilakukannya di sholat duhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, subuh di waktu subuh. Bukan sholat subuh di waktu duhur, sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, ataupun sholat maghrib di waktu isya. Ayat 238 dimulai dengan hafizu, menggunakan fi'il amr. Dalam kaidah fikih, ketika ada fi'il amr itu berarti menunjukkan sebuah kewajiban secara umum. Kalimat perintah yang tertera dalam Al-Quran menggunakan kata perintah itu menunjukkan terhadap kewajiban pada kaidah umumnya. Berarti menjaga sholat 5 waktu pada waktunya itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau lafadz hafizunya dimaknai dengan makna jagalah, artinya kita hanya berkewajiban untuk menjaga sholat 5 waktu pada waktunya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau bermakna hafizunya berarti saling menjaga, maka kita berkewajiban untuk mengingatkan orang lain agar tetap menjaga sholatnya
dilakukan pada waktunya. Makanya arti hafidhu yang bermakna saling menjaga menjadikan kita memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri plus kepada keluarga plus kepada orang lain untuk mengingatkan agar terus menjaga sholatnya, terus menjaga ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah secara khusus ini dilakukan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka silakan untuk mengajak keluarga, mengajak tetangga, mengajak kerabat agar mempertahankan untuk tetap melaksanakan ibadah sholat pada waktunya. Kewajiban tersebut hanya sebatas mengajak, hanya sebatas mengingatkan, bukan kewajiban kita menjadikan orang yang kita ajak tersebut nurut atau tidak. Karena urusan nurut atau tidak mah bukan urusan kita. Urusan hidayah dia mau menerima atau tidak bukan urusan kita. Kalau udah urusan hidayah, saya sering katakan hidayah mah urusannya urusan Allah. Tugas kita mah hanya mengajak, watawasau bil haq, watawasau bis sober. Saling berwasiat aja kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Karena Rasulullah pun diperintahkannya hanya sebatas basyirau wa nadhira, tidak pernah memiliki hak untuk memberikan hidayah kepada manusia. Karena hidayah mah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah bermakna saling menjaga, mulai besok ayo keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya yang sholatnya masih bolong, sama-sama diingatkan. Kalau kita tidak mengingatkan, nanti kita juga yang terkena hukum dosa. Kenapa punya tetangga dibiarin aja nggak mau pada sholat? Kenapa punya anak dibiarin aja nggak mau pada sholat? Nggak diingatkan, nggak dikasih nasihat, nggak dikasih arahan. Nah, kalau sudah kita kasih arahan, maka kita sudah bariun. Kita sudah terbebas dari kewajiban mengingatkan. Lantas Allah lanjutkan, bukan hanya as-sholawati, tapi juga was-sholatil wusto. Ada kalimat as-sholatil wusto. Sholatil wusto, Imam Jalaluddin itu mempunyai arti yang banyak atau memaknai as-sholatil wusto dengan makna yang banyak. Kalau para bapak, para hadirin, para jamaah sering mendengar kajian-kajian di media sosial, itu biasanya as-sholatil wusto dimaknai oleh para ustadznya juga dengan makna yang berbeda. Karena Allah pun di dalam Al-Quran ini tidak memerinci sholatnya sholat apa. Akan tetapi kata Imam Jalaluddin, hiya, sholat al-wusto itu adalah al-asru, sholat asar. Kata Imam Jalaluddin, pilihan pertama, sholat al-wusto adalah sholat asar. Awis subuhu, bisa jadi sholat subuh. Awil zuhru, bisa jadi sholat zuhur. Tuh, Imam Jalaluddin aja yang sendiri, dia punya 3 pendapat. Asar, subuh, zuhur. Au ghairuha, atau bukan asar, bukan subuh, bukan zuhur, berarti maghrib atau isya. Berarti kita tidak bisa kekeh, tidak bisa memaksakan pokoknya sholat wusto itu adalah sholat zuhur, gak bisa. Kenapa? Karena sekelas Imam Jalaluddin yang mengarang kitab tafsir ini saja memberikan pilihan. Bisa asar, bisa subuh, bisa zuhur, bisa maghrib, bisa isya. Maka
Kalau dilihat dari riwayat keterangan para sahabat, keterangan para ahli-ahli fikih, ahli-ahli hadis, itu kita akan temukan kenapa zuhur. Sekarang yang menguatkan kalau sholat wusta ini adalah sholat zuhur. Karena pada waktu itu, pada waktu Nabi Muhammad masih hidup, sahabat-sahabat masih ada, sholat zuhur itu adalah sholat yang dilakukan pada tengah hari bolong, masih panas, dan para sahabat lagi lelah-lelahnya, sedang capek-capeknya, baru pulang dari berdagang, baru pulang dari bekerja. Maka as-sholatil wusta menurut sebagian ulama, salah satunya adalah Imam Abu Dawud dan Imam Malik, mengatakan sholat al-wusta adalah sholat zuhur. Itu Imam Malik sama Abu Dawud mengatakan sholat zuhur karena lagi sedang panas-panasnya. Kata Haji Heri, kagak. Sholat zuhur kagak panas-panas. Nggak lagi sedang capek-capeknya. Makanya beda masyakohnya. Kita lihat pendapat yang berikutnya. Ada pendapat berikutnya yang mengatakan asar. Kenapa asar? Karena asar diambil dari kata wusto yang artinya pertengahan. Asar itu pertengahan antara tengah hari bolong sama kagak ada matahari di waktu maghrib. Mataharinya lagi nanggung-nanggungnya. Di atas enggak, tenggelam juga enggak. Lagi tanggung. Al-wusta itu berarti asar. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hanifah, dan sebagian madhab Syafi'i. Mengatakan sholat al-wusta adalah sholat asar. Tuh, udah dua pendapat. Sama-sama punya alasan. Kemudian ada yang mengatakan lagi sholat yang dikatakan al-wusta adalah sholat maghrib. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan sesungguhnya sholat yang paling utama adalah sholat maghrib. Karena maghrib itu pembatas antara adanya matahari dan tidak adanya matahari. Wusta juga pertengahan. Udah zuhur, asar, maghrib. Ada nggak pendapat yang isya? Ada. Kenapa sholat wusta dikatakan sholat isya? Bukan duhur, bukan asar, bukan maghrib. Pendapatnya, sholat isya itu dikatakan wusta yang berarti pertengahan karena sholat isya ada di tengah-tengah antara dua sholat yang enggak bisa dikosor. Maghrib bisa dikosor enggak? Enggak bisa. Haji Heri perjalanan. Maghribnya mau dikosor 1,5 enggak bisa. Sholat subuhnya bisa dikosor enggak jadi 1? Enggak bisa. Karena isya berada di antara dua sholat yang enggak bisa dikosor, yaitu maghrib dan subuh, maka isya dinamakan sholatil wusta. Pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, subuh. Bahwa sholat wusta adalah sholat subuh. Karena sholat subuh itu ada di tengah-tengah antara hilangnya matahari, nggak adanya matahari tengah malam, dan bakal munculnya matahari. Ditambah sholat subuh juga adalah sholat yang paling susah untuk dilakukan oleh sebagian masyarakat, oleh sebagian orang, karena lagi enak-enaknya tidur. Jadi 5 sholat ini yang menafsirkan sholat al-wusta itu semuanya punya dalil. Satu lagi, sholatil wusta adalah sholat Jumat. Karena satu-satunya sholat yang diwajibkan berjamaah adalah sholat Jumat. Tuh, jadi baik
Sholat 5 waktu maupun sholat Jumat kelima-limanya punya dalil. Dan dalilnya semuanya rasional. Jadi kita nggak bisa ngotot, iya nggak bisa. Semuanya sudah punya perhitungan, sudah punya pertimbangannya. Kenapa Allah nggak sebutkan saja hafizu ala sholawati wassalatil asri? Kenapa? Ya kalau disebutkan oleh Allah, nantinya kita tidak punya keragaman. Sekarang saya tanya, menurut Pak Haji Heri, sholat yang paling sulit sholat apa? Subuh. Kata Mang Ueng, kagak saya mah. Sholat subuh nggak merasa kesulitan. Kata Mang Ueng, saya mah justru sholat itu susah. Sholat dohor. Subuh mau gampang. Sholat dohor lagi pada tereng-tereng. Saya kudu berangkat dari Jati ke sini. Pak Haji Rambo, Pak Haji Rambo. Sholat apa yang susah? Saya nggak tahan. Maghrib. Kadang-kadang jam 4 nonton TV, tidur. Bangun-bangun isya. Udah saya mau maghrib tuh paling susah maghrib. Beda-beda nggak case-nya? Beda. Maka inilah apa namanya? Berkahnya Allah tidak menyebutkan sholat wusta itu dengan terperinci. Jadi kita akan punya pertimbangan masing-masing mana sholat yang menurut kita sholat wusta. Beda-beda. Saya subuh enggak kesulitan saya mah karena saya harus berangkat kerja subuh. Otomatis harus bangun. Menurut saya sholat wusta itu yang paling sulit adalah sholat apa? Sholat dohor karena tanggung. Lagi di kelas, ya mau istirahat setengah jam makan ntar kepotong. Sholat wusta makanya kudu digejar-gejarin bagi saya mau sholat duhur. Yang lainnya bisa jadi enggak saya mah isya. Kata Haji Arifin, saya mah namanya habis sholat maghrib makan geleng-geleng tidur bangun-bangun tarhim katanya. Wah udah kan beda-beda case-nya. Maka apa sebenarnya sholat wusta itu? Sholatil wusta adalah sholat yang menurut kita paling berat untuk kita lakukan. Maka itu pahalanya paling tinggi, pahalanya paling besar. Makanya kata Imam Jalaluddin, wa afrodaha bidzikri li fadliha. Dan Allah menunggalkan kata al-wusta dalam penyebutannya karena keutamaan sholat al-wusta itu luar biasa. Ada kaidah al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Dan saya sih sholat paling besar pahalanya sholat apa? Yang paling susah sholat apa? Subuh, ada subuh paling gede berarti. Saya sih paling gede sholat apa? Yang paling susah apa? Maghrib. Maghrib berarti yang paling susahnya. Begitu ketika Allah menurunkan firman-Nya, Allah tuh tidak saklek tak enggak. Justru ketidaksaklekan itu yang bisa memberikan kita hadiah sebuah keberkahan. Ya makanya jangankan kita, ulama saja berbeda-beda dalam mengartikan apa itu maksud dari as-sholatil wusta. Jadi intinya dari kelima sholat yang sudah Allah perintahkan untuk dijaga ini, jaga juga sholat yang menurut kita itu paling berat dan paling sulit untuk kita lakukan. Karena pasti setiap orang punya kriteria tersendiri untuk menentukan sholat yang mana menurut mereka paling sulit. Ya, jadi udah ketemu nih ya. Apa makna sholatil wusta? Nah udah. Mau apa maunya? Tanya lagi. Pak Jerry kan rajin ngaji. Sholatil wusta apa? Ya maunya apa? Subuh. Ya udah subuh. Maunya apa zuhur? Iya udah zuhur. Maunya apa asar? Iya udah asar nggak apa-apa. Kelima-limanya punya pendapat yang pendapatnya digunakan oleh para ulama. Hadisnya ya ada semua, beda-beda juga. Inilah kenapa kita harus membaca Al-Quran dan memaknai serta memahami Al-Quran menggunakan tafsir. Kalau tidak pakai tafsir, pusing, puyeng, ujung-ujungnya salah kamar, ujung-ujungnya salah pemahaman. Kalau sudah salah pemahaman,
pemahamannya disebarkan kepada orang lain, jadi dhalun mudillun, sesat menyesatkan. Makanya banyak sekali kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama. Ada yang tafsir bil ma'thur, tafsir yang menggunakan hadis-hadis, menggunakan ayat lagi. Ada yang tafsir bil ra'i, tafsir yang diterjemahkan, dimaksudkan, dimaknai menggunakan rasio atau pemikiran cerdas para ulama terdahulu. Ya, jangan coba-coba baca Al-Quran artinya doang, kemudian kita pahami sendiri, wah bahaya nantinya ya. Allah lanjutkan, waqumu lillahi qanitin, waqumu, dan berdirilah lillahi, karena Allah, sholatlah, kumu itu diartikan sholatlah, waqumu, dan sholatlah, berdirilah karena Allah, fis sholati, di dalam sholat, qanitina, dalam keadaan diam, qanitina, dalam keadaan diam, atau qanitina, dalam keadaan berdiri. Qila muti'ina, ada yang mengatakan muti'in, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu kunutin fil qur'ani fahuwa ta'atun. Setiap kata kunut dalam Al-Quran berarti ta'at. Jadi artinya begini, dan sholatlah karena Allah dengan ketaatan, dan dirikanlah sholat karena Allah dengan ketaatan. Itu kalau kunutnya dimaknai taat. Ada lagi yang makna qanitinnya dimaknai dengan makna berdiri, dan sholatlah karena Allah dengan cara berdiri. Makna yang ketiga, wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah karena Allah dengan berdiam dan tenang, nggak ngomong, nggak ngobrol. Dalilnya, waqila sakitina li hadithi Zaid bin Arqam. Ada hadis dari Zaid bin Arqam. Kata Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fis sholati hatta nuzilat, fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam. Kami ngobrol di dalam sholat sampai diturunkan ayat qumu lillahi qanitin tadi, fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalami. Maka kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina, dan kami dilarang anil kalami, ngomong. Berarti pada zaman sahabat sebelum turunnya ayat ini, sholat pada ngapain Pak Jerry? Kongko, ngobrol. Allah Akbar. Dari sini ke mana? Siapa yang ngomong? Bukan saya nih. Hadisnya ada. Zaid bin Arqam. Turun ayat qumu lillahi qanitin. Sholat diem. Jangan pada ngobrol. Tuh. Jadi kita mah dapatnya udah suruh diem Pak Haji. Sholat diem. Nggak boleh ngomong. Ya, ngomong batal pokoknya masalah. Zaman sahabat sebelum turunnya ayat ini, kongko sholatnya, lagi tahiyat kongko. Nah, Haji Rambo ini sehat-sehat alhamdulillah. Tuh. Tuh. Kalau ayat ini belum ada, kayak ribet kita Pak Jerry. Kayak ribet di masjid udah harusnya, recet udah. Ada ayat ini aja, buset, anak-anak pada ngobrol, pada larian, pada ini. Apalagi ayat ini nggak turun. Ya, apalagi ayat ini nggak turun nih. Udah pasti ribet dia. Ntar toel-toelan imam sama makmum. Gimana mam? Belum, ya beres. Itu ada cakap-cakapnya. Jadi kalau diartikan kata qanitin itu berarti diam, tenang, nggak ada suara, nggak ada ngobrol. Ini didasarkan pada hadis kunna natakallamu fis sholati hatta nuzilat fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam. Baru tahu ya ceritanya ya Pak. Iya. Ini fungsinya kita belajar tafsir tuh gini. Jadi kalau kita baca Quran dan dirikanlah sholat dengan berdiam. Pak Jerry nanya, perasaan gue sholat gak pernah ngomong. Ini kenapa Allah nyuruhnya gue diem? Ya emang gue dari awal sholat juga kagak ngomong. Ternyata ada historinya, ada
sejarahnya bahwa dulu para sahabat sebelum turun ayat ini sholat itu masih pada ngobrol kasak kusuk pas ya, karena turunnya ayat ini maka mulai detik itu berhenti para sahabat sholat sambil ngobrol. Dari mana hadisnya? Rawahus Syaikhon, yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi masih mending kita sholat yang nggak kongkop ya. Para sahabat tuh dulu masih pada kongkop Pak Jerry. Kita mau perintahnya langsung diam, nggak ada yang pada ngobrol. Bahkan dalam madzhab Syafi'i, omongan yang bukan bagian dari sholat kita sengaja ucapkan batal sholat. Pak Jerry lagi sholat, Haji Rambut, Assalamualaikum, jawab, Waalaikumsalam, batal sholatnya. Gak bisa, udah. Walaupun bahasa Arab, nggak bisa. Pokoknya mah kalau udah sholat trap, semuanya harus satu kesatuan, satu kerukunan, satu kefarduan, nggak boleh ada yang ganggu. Nggak boleh ada apapun. Kalau lagi sholat udah rep semuanya. Kecuali pengen kencing atau pengen pup, baru silakan boleh keluar dulu. Kayak orang lagi upacara, lagi apel. Boleh ngobrol, ajaran buka gak boleh. Kapan bolehnya ngomong? Entar. Kalau misalnya bagaimana masukan siap, baru siap. Nah, sama kayak walad dolin, baru jawab amin, kan begitu. Nggak terus-terusan ngomong. Jadi ayat waqumu lillahi qanitin ini ada sejarahnya. Sejarahnya tadi sudah kita baca, sudah kita sebutkan. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari hadis Zaid bin Arqam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dalam hadis ada kata syaikhoni, berarti itu yang meriwayatkan dua imam hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Rawahu syaikhoni berarti yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari dan Muslim. Gitu ya. Jadi nggak harus rawahul Bukhari wa Muslim, enggak. Jadi cukup dikatakan rawahu syaikhoni saja, itu sudah mencakup Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa in khiftum, maka jika kalian takut, fa in khiftum, maka jika kalian dalam ketakutan atau takut, min aduwin, dari musuh, aw sailin, atau kebanjiran, aw sabain, atau hewan-hewan buas. Kalau kita takut dari musuh, pada sholat khauf, dalam fikih-fikih klasik ada sholat namanya sholat khauf, sholat yang dilakukan dalam area pertempuran peperangan, namanya sholat khauf, ada tata caranya. Aw sailin, atau lagi banjir, gimana sholatnya? Apakah nggak wajib sholat? Tetap wajib sholat mah. Aw sabain, atau ada hewan-hewan buas yang mau nyatrek, yang mau gigit, yang mau melukai, apakah sholatnya berhenti? Enggak berhenti, sholatnya tetap wajib. Jadi kalau lagi sakit, apalagi sakit ya, ini aja ada musuh, ada banjir, ada ular aja, tetap wajib sholat. Apalagi cuman sakit. Kenapa Pak Dewan kagak mau sholat? Aduh, sakit ini kita, lagi kena tipes. Dan ntar lagi sholatnya kalau udah sembuh. Iya kalau sembuh, kalau mati iya ya, maka jadi lagi sakit sekalipun sholat udah. Bagaimana sholatnya? Udah sebisa-bisanya. Kalau bisa berdiri ya sambil berdiri, nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil tidur miring, nggak bisa tidur miring udah sambil celentang juga nggak bisa, ya itu mah berarti kudu di sholatin, udah dicelentang nggak bisa. Maka kata Allah, farijalan, maka sambil berjalan, aimasyatan, maksudnya sambil berjalan, solu, sholatlah kalian, auruk banan, atau sambil naik unta, naik kuda, naik apalagi zaman sekarang maka kalau misalnya lagi dalam peperangan, dari dalam kebanjiran, lagi dalam dikerubungi oleh hewan-hewan buas. Lagi perang boleh nggak sholat di kuda? Boleh. Lagi perang mah. Bagaimana sholatnya? Wih, udah seketemunya aja.
Ya, Haji Rambo lagi zaman muda, saya lagi di mobil ini nih Panzer nih. Sholatnya tapi dalam keadaan perang karena kerusuhan lawan Timur Timur. Gimana sholatnya? Di mobil, saya ketemunya. Saya lagi kebanjiran, sholatnya boleh nggak di perahu? Boleh di perahu. Saya lagi dikejar-kejar sama ular, waktunya udah mau habis, gimana sholatnya? Sekenanya sholatnya. Itu tidak mesti harus ada nempelin pala ke lantai, harus ngebungkukin badan dengan ruku, harus duduk di antara dua sujud, itu mah enggak, udah sekenanya aja. Kaifa amkana mustaqbilal qiblati. Bagaimanapun dia usahakan menghadap kiblat au ghairaha, atau tidak menghadap kiblat. Baik menghadap kiblat ataupun tidak bisa menghadap kiblat, namanya lagi perang. Lagi perang megang senjata. Bagaimana garap kiblatnya nggak bisa? Udah sekenanya aja. Kalau lagi perang, kalau lagi banjir, namanya juga bencana. Kalau lagi kejar-kejar ular, namanya juga lagi kejar-kejar ular. Masa mau ngadep kiblat dulu? Kalau kiblatnya di arah ular, gimana? Larinya mundur, nggak bisa. Kalau lagi itu masih silakan menghadap kiblat. Wa yumi'u birruku'i was-sujudi, dan isyarah ketika ruku dan sujud. Ruku sujudnya isyarah, kedap-kedip pakai mata. Tet, 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 beres. Ini untuk khauf, ini untuk banjir, ini untuk ada hewan buas. Tidak untuk dalam kendaraan yang gak ada tujuan perang, tujuan kebanjiran, tujuan ada hewan buas. Enggak. Haji Arifin mudik ke Brebes, naik mobil Sinar Jaya. Mobilnya empuk, AC-nya dingin, kursinya lebar, ada bantalnya, ada selimutnya, ada MP3-nya, karaoke. Karaokeannya ada. Apakah boleh saya sholat dohornya di mobil? Enggak boleh. Karena bukan dalam peperangan. Terus saya sholat dohornya gimana? Ntar kalau udah sampai terminal, di jamaah takhir, sholatnya sama sholat asar. Saya sampai terminalnya maghrib. Bisa nggak ngomong ke supirnya? Nggak bisa, orang macet tengah jalannya, di Cipalunya macet. Bagaimana saya sholat nggak di mobil? Sholat. Bagaimana sholatnya? Sekenanya. Tapi masalahnya setelah itu turun dari mobil, kita harus qodho. Karena sholat tadi hanya lihurmatil waktu. Maka punten, nih, saya mah belum sependapat sama orang yang melakukan perjalanan umroh, take off dari sini jam 3 subuh, misalnya. Udah subuh belum jam 3 subuh Pak Jarifin? Belum. Sampai Arab jam 11 siang. Sholat subuhnya di langit. Di langit, di pesawat. Allahu Akbar. Ada kiblatnya kemana? Lurus nggak ke kiblatnya? Coba. Nggak lurus. Kecuali kapalnya ditungsepin dikit. Baru bisa ngadep kiblat. Nah, terus kita sholat subuhnya gimana? Sok, silakan sholat saja. Namanya sholat lihurmatil waktu. Menghormati waktu dulu. Nanti sampai Madinah sudah landing, sudah ada di bandara, kita sholat qodho subuh yang tadi di pesawat. Sholat subuh di pesawatnya namanya sholat lihurmatil waktu. Saya sih belum sependapat. Tapi kalau ada pimpinan jamaah KBIH-nya mengatakan sah, silakan. Tapi saya mah belum sependapat. Karena di pesawat itu bukan dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau lagi perang, sholat, sok silakan gimana aja. Rasulullah pernah sholat di kendaraan. Pernah Rasulullah sholat di kendaraan, tapi sholat sunnah, bukan sholat fardu. Rasulullah kalau sholat fardu, lagi naik unta, turun. Sholat dulu. Jadi kalau sholat sunnah di kendaraan boleh? Boleh. Pak Jarifin berangkat habis subuh, sampai tol Jakarta waktu duha. Boleh nggak sholat? Boleh. Sholat apa? Sholat duha. Apa-apa itu mah. Tapi kalau sholat subuhnya di mobil bus, nggak bisa. Gimana ngadep kiblatnya? Kalau lagi nggak ngadep kiblat, miring. Ini susah miringnya. Gimana mau miringnya? Sujudnya mentok ke jok paling depan. Kapan sholatnya? Udah ntar di jamaah aja. Pas udah nyampe.
Kalau kendala dalam haji dan umroh, yang kalau take off-nya di waktu nanggung. Kalau take off-nya nggak di waktu nanggung, makanya ketemu jamak takhir ataupun jamak takdim. Ini pendapat ini Pak, saya kemukakan ribut rame. Woi belajar fikih lagi, masa sholat di kendaraan terus itu para pilot gimana? Ya terserah kalau mau pakai pendapat yang lain nggak apa-apa. Tapi masalahnya sholat yang dilakukan di pesawat, sholat fardu yang dilakukan di pesawat itu tidak memenuhi kriteria sholat khauf, sholat perang nggak memenuhi, enggak. Rasulullah itu sholat di kendaraan hanya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i sholat wajib sholat sunnah masuk silakan boleh di kendaraan tuh boleh sholat sunnah, tapi tidak sholat fardu. Sholat fardu turun dulu. Yang dilakukan para pilot itu lihurmatil waktu, menghormati waktu dia. Karena udah masuk waktu zuhur, masa nggak sholat? Ya udah sholat aja untuk menghormati waktu. Ntar dia turun di bawah, kodoin lagi. Gitu ya. Nah, jadi kalau dalam keadaan peperangan mah atau kebanjiran misalnya, kalau kebanjiran baru boleh kalau kebanjiran mah. Karena kebanjiran mah bukan kita yang mau. Kalau kebanjiran mah, ya, silakan kalau kebanjiran di sininya ada tuh, ausailin ausabain. Tapi kalau dalam perjalanan menggunakan kendaraan yang tidak berjalan kaki, maka sholatnya silakan pilih ada jamak takdim, jamak takhir. Udah, itu pilihnya. Kalau terpaksa harus masuk waktu sholat dan kita tidak bisa melakukan sholat secara sempurna, maka sholatlah lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Fa'idha amintum minal khawfi, maka jika kalian sudah aman minal khawfi dari ketakutan, fadhkurullaha, maka ingatlah kepada Allah, maka sholatlah kepada Allah. Udhkuru dimaknai sholat. Maka sholatlah atau ingatlah kepada Allah, kama allama, seperti yang sudah Allah ajarkan kepada kalian semua. Malam takunu ta'lamun, sesuatu yang kalian belum tahu. Jadi kalau udah aman, udah nggak perang, udah nggak kebanjiran, udah nggak dikejar-kejar hewan, maka sholatnya normal lagi. Balik lagi sholatnya. Ada rukunya, ada sujudnya, ada duduk tahiyatnya. Itu maksud dari fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Qabla ta'limihi min faraidiha wa huquqiha. Dua ayat ini itu menjelaskan tentang sholat. Maka perlu kita charge lagi jiwa kita bahwa sholat itu memang teramat sangat penting bagi umat muslim. Buktinya ayat yang menjelaskan tentang sholat, hadis yang menceritakan tentang sholat, kitab-kitab fikih yang membahas sholat, banyaknya luar biasa. Kalau sholat itu tidak penting, tidak mungkin dibahas segini banyaknya oleh Allah, tidak mungkin dihadiskan segitu banyaknya oleh Nabi Muhammad, dan tidak mungkin dijelaskan segitu hebatnya oleh para ulama. Maka hadis yang terkenal, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau ada orang nakal jasa, tapi masih mau sholat, udah masih bersyukur itu. Masih bersyukur. Nanti pada ujungnya pasti bakal balik lagi ke benar. Tapi kalau orang udah kagak ada sholatnya sama sekali, udah ribet udah ngurusin. Jangankan diomongin sama manusia. Ya, nurut perintah Allah aja. Enggak. Sholatnya aja kelewat. Ya siap-siap aja kita, omongan kita nggak bakal didengar. Makanya doanya Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Biasanya itu doa kita baca. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang mendirikan sholat dan juga keturunanku. Itu sering baca Pak.
kalau habis sholat, kalau lagi doa-doa umum baca, ya Allah mudah-mudahan aku bagian orang yang mendirikan sholat, juga keturunanku sama, termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Kalau kita punya anak, punya cucu, punya keturunan, punya saudara-saudara yang masih ada sholat-sholatnya, bersyukur. Udah itu paling paling hebat sekarang tuh orang di tengah gempuran apa arus global yang banyak negatifnya, tapi masih mau menyempatkan sholat, udah 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 luar biasa. Makanya saya kalau ke mall, kebetulan lagi ke mall, pas maghrib ngantri di musolanya, saya bersyukur. Alhamdulillah. Segini banyaknya orang di mall nih, masih ngantri sholat maghribnya, bersyukur. Udah. Walaupun sholat isyanya kosong di mall, maka sholat isya bisa di rumah. Tapi maghribnya masih ngantri di mall, saya masih bersyukur aja udah. Masih alhamdulillah. Sholat subuh masih ada jamaahnya walaupun cuma 7 biji, 8 biji, udah bersyukur. Udah jauh ke kiamat. PPS mah ya kalau masih sholat subuhnya masih ada orangnya walaupun cuma 7, 8 biji. Ntar kalau udah kagak ada yang sholat, baru siap-siap, berarti bentar lagi kiamat. Walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim. Sadaqallah. Ada kitab ininya, megang nggak? Kalau kitab ini megang nggak? Nggak. Oh, kalau megang maksudnya mau dikasih tahu halamannya. Sampai apa kemarin? Ruku. Sampai hilang halamannya. Sampai ini kayaknya sampai kunut, mah anak kunutnya hilang. Kitab ini kitab At-Taqriratus Sadid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'an bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih membahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Yang ke-20, wa yusannu al-kunutu, disunnahkan kunut. Wa yusannu al-kunutu, disunnahkan kunut. Kita sepakati bersama, kunut hukumnya sunnah. Jadi kalau ada haji heri sholat subuh nggak kunut, jangan disalahin. Karena kunut hukumnya sunnah, sepakat. Tidak ada yang mengatakan wajib, nggak ada. Bahkan madhab Syafi'i pun, Imam Syafi'i sendiri pun tidak mengatakan kunut itu adalah fardu rukun, enggak. Kunut itu adalah sunnah. Jadi jangan diributin mau kunut ya sok. Enggak kunut ya berarti emang tidak menganggap kunut itu adalah sunnah. Mana hadisnya? Lil haditsis sahihil ladzi rawahu Muslimun an Muhammad bin Sirin, dari hadis Muhammad bin Sirin diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qultu li Anas bin Malik, hal qanata Rasulullah fi sholati subhi. Apakah Rasulullah kunut dalam salat subuh? Qala ba'dar ruku'i yasir. Iya, setelah ruku sebentar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad bin Sirin yang diceritakan oleh Anas bin Malik, halaman 243 paling bawah. Jadi ada nggak hadisnya kunut? Ada, diriwayatkan oleh Imam siapa tadi? Muslim. Jadi kalau ada Haji Heri yang nonton, mana Haji Heri dalilnya? Ada di hadis riwayat Imam Muslim, diceritakan oleh Muhammad bin Sirin dari Anas bin
Malik, baca hadisnya. Hadisnya, hal qanata Rasulullah fi salatu subuh qala ba'dar ruku'i yasiran. Supaya kita ibadah juga nggak didebat dulu sama orangnya. Ada dalilnya, ada hadisnya. Fi maudhi'ihi, kunutnya di dalam tempat kunut, yaitu ba'da ruku atau ba'da itidal, rakaat kedua salat subuh. Wa qaunuhu bilafdil jam'i wa afdaluhu Allahumma hdina fi man hadait. Dan dia menggunakan lafaz jamak, yaitu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Sampai situ aminnya. Tuh aminnya sampai situ. Kalau sudah waqina syarra ma qadait, makanya biasanya imam pelan-pelan ya. Innaka taqdi wa la yuqda alaihi wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Kan pelan-pelan. Karena itu mau bukan doa. Sebelah situ tuh. Fa innaka taqdi itu udah bukan doa, itu mah sedang memuji Allah. Jadi nggak perlu diaminin. Kayak orang begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nggak perlu itu mah. Kapan aminnya? Ntar aminnya kalau udah Allahumma gfir lana wali walidina baru amin. Kalau masih alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali, itu mah belum perlu amin, belum itu mah. Karena itu mah sedang memuji Allah. Ntar aminnya kalau udah wa tutahhiruna biha min jami'i sayat, baru itu doa. Makanya fa innaka taqdi, imam biasanya pelan ya. Kalau udah wakina syarra ma qadait atau wakina syarra ma qadait, setelah wakina syarra ma qadait imam pelan, itu berarti sudah tidak perlu diaminin. Nah, amininnya sampai wakina syarra ma qadait. Jadi jangan amin aja semua. Amin semua. Kalau lagi muji Allah amin. Ntar aminnya kalau sudah doa ya, karena kita belum paham, karena kita belum paham bahasa Arabnya. Tapi nanti kalau sudah paham bahasa Arabnya mah kita akan bisa memilih mana kita harus bicara amin, mana kita enggak bicara amin. Jangan satu ketemu sama orang Arab aja hari umroh amin terus. Ayo haji amin. Atau amin terus. Iya, gitu. Jadi ya, gimana cara nentuin kita amin atau enggak? Kalau depannya ada Allahumma, itu masih doa. Itu baru aminin. Kalau depannya nggak ada Allahumma, nggak ada Robbana, nggak ada Ighfir lana, itu biasanya sedang memuji Tuhan. Sedang memuji Allah. Jadi tidak perlu diamini. Sampai tabarok tarobbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tuh. Imam ataupun sendirian itu di sini afdolnya tetap menggunakan jamak, bukan Allahumma dini tapi Allahumma dina, walaupun sholatnya sendirian ya. Jadi walaupun sholat sendirian dini apa dina aja, biar ke bawah-bawah ketika ngimamin sholat subuh. Jangan jadi imam sholat subuh Allahumma dini, tetap doa sendirian aja dong. Iya, diaminin lagi. Dia doang sendirian diaminin. Iya. Itu kita enggak. Jadi kalau imam Allahumma dina, kalau sendiri pilihannya dini atau dina, tapi afdolnya dina. Kalau masih ada imam atau masih ada pimpinan tahlil masih doa buat sendiri aja, ya jangan diaminin. Ya nggak apa-apa ngaminin, cuman ini, masa doanya buat sendirian saya kagak didoain gitu ya. Dipakainya domir jamak mutakallim ma'al ghair. Jadi teksnya itu, doanya itu, doa kunutnya itu kalau nggak hafal sampai selesai minimal sampai wakina syarroma atau wakina birahmatika syarroma qadait. Udah habis itu nungsem sujud. Ya. Saya nggak hafal doa kunutnya, mau hafal udah tua, udah sholat aja berarti di masjid. Biar kagak kena baca kunut, tinggal amin beres, ya kudu ngafal, udah gampang aja.
Allah mah Nabi Muhammad mah tidak pernah mempersulit umatnya. Kalau emang nggak mau ngapalin, berangkat ke masjid biar sholat berjamaah. Wa yusannu fihi raf'ul yadaini. Dan disunahkan di dalam kunut itu mengangkat kedua tangan. Angkat kedua tangan. Wal jahru dan jahr. Baca doa kunutnya jahr. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa ta'min, dan baca amin. Baca amin. 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 Jangan diem-diem. Baik. Yo, takutnya tidur pada salat subuh ya. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi fi. Dan akhirkan atau diakhiri dengan membaca salawat beserta salam kepada Nabi dan keluarganya Nabi. Makanya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin, baru nungsep sujud. Jangan raup. Jangan raup. Jangan raup tuh jangan kemukain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau lagi sholat jangan, entar. Raupnya entar, kalau udah doa aja. Kalau lagi sholat, jangan pernah ngusap muka tanpa ada kebutuhan. Karena ngusap muka ketika sholat itu dikhawatirkan menghilangkan bukti-bukti fisik bahwa kita menjalankan ibadah kepada Allah. Karena ada debu, pasir yang nempel di muka, itu sebagai bukti fisik kita nantinya menjadi saksi bahwa kita pernah melaksanakan sholat subuh. Jadi jangan diraup mukanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Kecuali doa-doa di luar sholat. Kalau raup semua ntar habis sujud raup. Habis duduk di antara dua sujud raup juga. Habis tahiyat raup juga, ntar raup-raup semua. Apalagi hadisnya tentang kunut ada dari Anas bin Malik. Ini mah hadis diriwayatkannya banyak nih. Imam Ahmad, Daruqutni, Baihaqi, Imam Hakim, disohhekan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu bukan sembarangan orang, sohehin hadis ini. Ulama-ulama yang lain mau hadisnya do'if, padahal Imam Nawawi ngomongnya soheh. Wa sohahahun Nawawi fi majmu'ih. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, mazala Rasulullah SAW yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Tidak pernah Nabi tidak kunut sampai meninggal dunia, sampai berpisah dengan dunia. Tidak pernah Nabi tidak kunut, meninggalkan kunut sampai meninggal dunia. Itu hadis dari Anas bin Malik. Ada lagi doa kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Doanya dia beda doanya. Doanya Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdi wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthni 'alaikal khaira kullah. Itu doa siapa? Doa riwayat dari Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Kunutnya begitu doanya. Makanya kunut itu kebagi menjadi dua. Kebagi menjadi dua. Yang pertama kunut ratib, kunut di sholat rawatib, atau kunut-kunut yang umum, yaitu kunut yang ada di sholat subuh, fil i'tidali tsani fi sholati subhi, dan fil i'tidalil akhir li sholatil witri, di i'tidal yang terakhir pada sholat witir, di nisfitsani min Ramadana, pada pertengahan kedua bulan Ramadan, tanggal 16 ke atas, 16 Ramadan ke atas, itu kunut setelah witir yang terakhir. Itu kunutnya kunut umum. Kunut nazilah yang kedua, yusannu fi jamil maktubati idza nazalat nazilatun bil muslimina fi ayyi makanin wal istaratu ayyakuna fi mahallin nazilah. Ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah Pak boleh dibaca sholat apa saja. Tiba-tiba Haji Heri
Salat duhur rakaat keempat kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Kata Wan Umar, waduh Haji Heri ini kunut ini. Kunut. Pas ditanya, kunut apa jadi? Kunut nazilah. Kenapa? Saudara kita di Palestina lagi digempur sama Israel. Makanya saya salat kunut nazilah. Asar, kunut lagi. Kunut apa Haji Heri? Kunut nazilah. Kenapa? No, saudara kita di negara ono lagi kena kebanjiran. Maghrib kunut lagi. Terus kunut semua. Kunut apa namanya? Kunut nazilah. Ketika ada di kalangan saudara kita muslim terkena musibah, maka kita juga disunahkan untuk kunut nazilah. Biasanya kunut nazilah itu dibacanya ketika sholat Jumat. Biasanya imam ngomong, nanti kita ada kunut nazilah. Kalau mau kunut nazilah ngomong dulu ya, usahain imamnya ngomong. Assalamualaikum, Pak Jerry nih jadi imam, saya imam, Umar, Pak Tony yang jadi makmum saya, ntar sholat maghrib kunut nazilah, kasih tahu biar nggak langsung sujud, nggak langsung ngusem. Iya, kagak kasih tahu makmumnya langsung ngusem aja. Ya subuh juga kebanyakan, subuh juga, apalagi sholat zuhur, apalagi sholat asar, apalagi sholat yang nggak umum ada kunut. Yusannu fis sujudi wallahu alam bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa 'ala amali shalihin tardah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi